Saya pernah gagal itu bikin silabus. Saya tuh dosen ya. Saya dosen tapi silabusnya tuh gagal. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga baik-baik saja. Di sini beda dari YouTube sesi yang dulu-dulu karena kita sekarang ada di Himeji Castle. Jadi saya kedatangan tamu teman dari Yokohama dari Keio University. Beliau pengen menghabiskan winter vacation di Kansai. Jadi kemarin kita sudah ke Nara, ke Osaka, terus besok beliau mau ke Kyoto, terus habis itu main-main ke Kobe juga. Beliau adalah dosen juga di instansi dengan saya, sama di Institut Teknologi Kalimantan. Beliau dosen PWK, sedangkan saya di perkapalan. Kita sambut Ibu Aya. Yeay. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Baik. Suaranya agak dikencengin dikit Bu ya. Oh iya, siap. Siap. Gimana risetnya? Bisa pertanyaan lain? Oke. Jadi sekarang kita di Himeji Castle, bisa lihat di belakang Ibu Aya ini kita ada Himeji Castle yang berwarna putih. Di sini adalah salah satu tempat wisata juga yang bagus, yang menjadi inceran dari wisatawan domestik Jepang walaupun dari luar negeri. Pagi hari ini kita akan ngobrol tentang kuliahnya Ibu Aya ini di Keio University, karena beliau bidangnya juga lebih ke sosial, sedangkan saya kan lebih ke engineering. Oke ya Bu ya? Oke, kita flashback ke background dulu. Ibu Aya aslinya dari? Saya aslinya dari PWK, maksudnya background pendidikan. Background asal daerah. Oke. Saya dari Kediri, jadi lahir dan besar di Kediri. Sekolah juga di Kediri, namun waktu kuliah saya merantau ke Surabaya. Jadi saya S1-nya ngambil PWK di Surabaya, di ITS Surabaya. Berarti SD, SMP, SMA lancar aja Bu? Ya, lumayan lah ya. Lumayan. Habis itu ke S1 PWK ITS? Iya, PWK ITS. Lancar aja Bu? Ya alhamdulillah udah lulus saya. Seperti itu. Lancar enggaknya kan semua orang punya standar masing-masing ya. Yeah. Seperti itu. Kalau menurut saya alhamdulillah lancar. Seperti itu. Kemudian lulus juga alhamdulillah ada beasiswa juga kan, fresh graduate dari ITS, terus meneruskan di ITS juga untuk S2 arsitektur, terus double degree juga. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Double degree-nya di mana? Saya kemarin di Thailand. Di Thailand. Ya di AIT. Thailand. Itu gampang Bu prosesnya daftar double degree kayak gitu? Sejujurnya untuk daftar itu saya nggak berkontribusi banyak ya. Yeah. Soalnya yang ngurusin itu adalah pihak ITS. Saya sangat berterima kasih kepada pihak Pasca di ITS, Pak Saiin dan teman-teman yang berhasil membawa kami yang 10 orang itu angkatan double degree berhasil ke AIT, dan itu merupakan angkatan terakhir. Terus itu nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Iya. Setelah di Thailand lancar, enak. Enak sih enak, tapi kalau lancar dibandingkan dengan sekolah yang kemarin-kemarin kayak S1, kemudian sekolah-sekolah yang saya dulu agak nggak lancar sih. Jadi saya tuh molor kemarin tuh. Jadi total untuk S2 itu 2,5 tahun di ITS sama di ITS. Tapi nggak apa, yang penting kan lulus. Iya. Habis itu setelah lulus dari IIT ke kerja. Oh, kerja dulu. Oh iya, kerja. Saya pernah kerja di Pemkot tapi cuma hitungan bulan, Pemkot Surabaya. Kemudian ditarik temen di ITK. Oh, udah ketemu saya. Iya, pertama kali ketemu Mas Tuha. Pada waktu itu di ITS ya, iya, masih di ITS.
Berarti sebelumnya nggak ada rencana jadi dosen, nggak ada? Sebenarnya goal saya buat S2 itu adalah untuk menembus Kementerian Pusat kan, waktu itu. Jadi sewaktu saya double degree di di Thailand, saya sempat pulang kemarin karena ada bukaan PNS 2014 kan. Saya bukaan di pulang untuk mendaftar PNS di Jakarta, kemudian sampai tahap akhir tapi nggak lolos, ya sudah seperti itu. Sehingga setelah lulus S2 ternyata itu juga nyoba lagi di Kementerian Pusat juga gagal. Akhirnya ya sudahlah, dosen aja. Ini bukan berarti dosen itu pilihan terakhir ya, tapi karena memang kayaknya passion saya itu di dosen, dan teman-teman deket saya tuh bilang ya sudahlah kamu jadi dosen, toh bisa bimbing teman-teman buat ngerjain TA atau ngerjain tugas seperti itu. Kayaknya cocok deh buat jadi dosen, ya sudah. Saya apply ke ITK dan alhamdulillah diterima berkat bantuan teman-teman juga, teman-teman yang sudah PNS di sana duluan kan. Menikmati jadi dosen? Menikmati sih. Menikmati. Ya, saya juga menikmati, walaupun saya dulunya juga nggak pengen jadi dosen, tapi setelah menjadi dosen ternyata enak juga jadi dosen. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, semua pekerjaan kan ada plus dan minusnya kan ya. Iya. Nah. Terus ini by the way tentang sekolah, kenapa bisa sampai sini? Ya. Apa memang tujuan utamanya di Keio University Jepang atau sudah melamar beberapa beasiswa yang lain? Untuk perjalanan sekolah ini termasuk sangat panjang ya. Sebenarnya itu dari 2015 setelah keterima jadi dosen, kan dosen diwajibkan untuk S3. Ya kan? Diwajibkan untuk S3, kemudian saya sudah cari-cari, kemudian pada waktu saat di ITS saya sempat daftar di Polandia. Jadi sama Anda? Iya, bukan ya, sama Pak Benny, sama Bu Mega yang dari statistik. Kemudian saya sudah kirim berkas, itu dinyatakan bahwa beasiswa diterima, tapi dalam waktu 2 minggu harus menjadi profesor seperti itu. Yang berhasil ke sana adalah Bu Mega doang. Jadi saya dan Pak Benny nggak berhasil mendapatkan profesor, jadi gugur. Habis itu ya sudahlah, mungkin bukan rezeki. Kemudian 2017 Pak Benny berangkat ke NCU, saya kelabakan. Saya kok lama ini sekolahnya. Mencoba kontak sama temen dari Semarang yang kuliah di Prancis. Kontak-kontak, kemudian dikasih nomor profesor, saya email dan ternyata nggak dibalas, padahal di situ saya sudah preparation buat bahasa Prancis gitu. Ya sudahlah, jadi kayaknya dicoret aja dari Prancis. Kemudian di US, saya sebenarnya ini adalah motonya menyebar jaring ke semuanya, pokoknya diterima di mana pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Pokoknya diterima dulu lah intinya kayak gitu. Pokoknya sekolah lah. Soalnya kalau misalkan kita lama nggak berangkat sekolah, ini saya yang merasa ya otak ini agak gimana gitu, agak menurun ya kayaknya kemampuan untuk berpikir buat ilmu seperti itu, karena nggak dituntut kan. Kalau kita sekolah kan pasti dituntut, itu kalau menurut saya. Jadi pada waktu itu saya ngirim email ke semua negara yang membuka lowongan gitu. Pada tahun 2009 saya gencar, pokoknya sehari itu minimal udah 5. Saya mengirim email tuh ke 5 profesor seperti itu. Jadi ada yang dibalas, ada yang enggak gitu. Saya kirim ke Korea, nggak ada balasan. Saya kirim ke Europe, nggak ada balasan. Kemudian ke US itu juga ternyata nggak harus ke profesor dulu kan, seperti itu. Akhirnya negara yang paling yang sering membalas saya adalah negara Jepang. Gitu. Ya, saya lihat sensei-sensei di sini tuh sangat ramah ya, walaupun beliau tuh nggak menerima ataupun sudah banyak bimbingan atau setelah ini pensiun tuh tetap dibalas, maaf saya tidak bisa menerima seperti itu. Nah akhirnya setelah di Jepang saya memfilter list yang ada di Budi. Kemarin kan niatnya saya mau apply Budi kan, Budi LN. Itu kan ada beberapa list, kalau di Jepang tuh ada apa aja. Akhirnya saya list, saya hubungin senseinya, dan ternyata yang bener-bener pas dengan riset saya itu adalah yang di Keio
labnya Prof Rajib Shaw itu. Jadi saya apply di situ seperti itu. Sebenarnya Jepang ini bukan tujuan utama saya, karena Jepang ini adalah negara yang paling saya takuti. Karena apa? Saya takut tidak bisa mengikuti ritme kerjanya orang Jepang, iya kan? Iya. Saya benar-benar takut, tapi karena ketakutan saya itu saya malah berjodoh di sini. Ya sudahlah, dijalani aja. Nah seperti itu. Akhirnya sensei bilang waktu itu kamu harus lulus ujian masuk dulu. Kalau kamu lulus ujian masuk, saya mau menerima gitu. Soalnya ujian masuknya itu sangat strict gitu kan. Akhirnya Desember tuh saya lulus ujian masuk berkat teman-teman juga sebenarnya yang saya repotin, seperti Pak Ardi ya. Itu berkas saya itu karena mepet banget waktunya, saya nggak bisa kirim ke Jepang. Akhirnya saya nitipin orangnya kan pulang ke Indo tuh. Saya titipin berkasnya buat dibawa ke Jepang, jadi agar datang tepat waktu. Habis itu lulus ujian masuk, sensei bilang oke, tapi kamu harus secure scholarship dulu. Nah Budi LN ya kita dulu, pokoknya beasiswa dikti. BPPLN. Ya, yang itu kok ditunggu-tunggu nggak muncul kayak gitu. Padahal saya sudah mau berangkat kan, kok muncul nggak ada seleksi. Sebenarnya LOA udah di tangan, jangan masih sudah di tangan, seperti itu. Aduh, hopeless. Dan saya waktu itu adalah masih CPNS, sedangkan CPNS kan nggak bisa daftar LPDP dan kawan-kawan kan. Ya seperti itu. Bener-bener perjuangan yang saya hadapi itu ya mendapatkan beasiswa baiknya Budi LN, tapi ternyata nggak dapet. Dan sekarang pun kayaknya Budi LN belum buka ya, sepertinya. Kayaknya belum kayaknya. Sekarang fokus ke LPDP. Teman-teman saya banyak yang di LPDP sih. Iya. Sekarang berangkatnya. Terus habis itu sekitar bulan Januari kalau nggak Februari itu dapat email dari kampus ada kuota Max U to U. Terus di email itu bilang kalau Anda mau menerima kesempatan ini, balas secepatnya. Saya masih ingat pada saat itu saya langsung menghubungi Anda kalau nggak salah. Ini apa maksudnya? Diterima aja, sujud syukur. Akhirnya saya balas ke kampus, ya saya mau menerima beasiswa ini, caranya bagaimana. Kemudian disuruh untuk melengkapi berkas dan menunggu pengumuman. Alhamdulillah pengumuman, saya submit berkas itu Februari, pengumuman itu adalah Agustus kalau nggak salah. Sedangkan September sudah harus berangkat. Tapi ternyata itu corona. Corona, terus kampus bilang mau defer apa enggak gitu. Kalau misalkan mau masuk ya kita akan mengupayakan segera masuk. Max lagi negosiasi nih seperti itu. Saya bingung juga sih karena ada keluarga kan, jadi saya harus berangkat sendiri. Anak saya juga masih kecil seperti itu. Akhirnya saya minta kampus buat defer ke April. Walaupun sebenarnya keputusan itu membuat sensei saya agak kecewa kan ya, karena nggak bisa membantu beliau kan. Ya. Ada berangkat. Akhirnya belum Pak. Jadi saya defer ke April 2021. Kemudian ternyata corona semakin meningkat kan di sini. Semakin meningkat. Saya tuh optimis, tahun depan pasti corona sudah nggak ada lah sensei. Jadi saya mau berangkat tahun depan aja seperti itu. Akhirnya sensei mengizinkan dengan keoptimisan saya bahwa corona nggak ada pada tahun 2001, tapi ternyata corona membludak di Jepang pada tahun 2021 menyebabkan saya tidak bisa berangkat tepat waktu lagi. April. Kemudian tidak jelas sama sekali gimana nasib kami Max itu tahun 2020 dan 2021. Kemudian di Juni itu 2020 sudah datang semua Max yang tahun 2020. Saya kebagian yang Agustus. Alhamdulillah saya sudah masuk sini. Ya, masuk Jepang alhamdulillah. Kemudian ketemu dengan sensei secara pribadi. Dan ternyata saya baru tahu bahwa di Keio itu berbeda dengan universitas di Jepang yang lainnya. Karena saya juga awalnya satu semester di Indo kan tidak mencari tahu, ya itu salah saya sih, tidak mencari tahu requirement yang ada di kampus saya itu seperti apa. Saya kira ya langsung riset gitu loh, kan
commonly di Jepang kayak gitu kan? Iya, saya juga langsung riset dulu. Langsung riset, tapi ternyata harus ujian proposal dulu. Dan untuk menempuh ujian proposal itu di tempat saya tidak bisa langsung maju gitu loh. Jadi ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, bikin silabus. Jadi bikin silabus mata kuliah yang memang ditekuni oleh mahasiswa. Kalau misalkan silabusnya itu sudah lulus, dinyatakan lulus oleh komite, oleh apa namanya graduate komite, akhirnya boleh jadi lulus. Itu salah satunya. Saya pernah gagal itu bikin silabus. Saya tuh dosen ya, saya dosen tapi silabusnya tuh gagal. Coba akhirnya ini apa ini silabusnya, saya bikin silabus aja masa nggak bisa. Akhirnya setelah apply ulang akhirnya lulus. Kemudian bahasa Inggris di tempat saya itu harus IELTS-nya 6 baru boleh mengajukan apa namanya untuk proposal. Setelah itu juga harus ngajar ternyata. Ada teaching experience. Kan di Keio ini ada 2 skema PSD ya, full time sama career track atau yang profesional. Profesional itu benar-benar riset aja dan dia nggak harus ada di sini kan. Kalau full time itu ya harus ada academic requirement itu, seperti ngajar pun ya ngajar S2 sih. Ngajar benar-benar ngajar di kelas gitu. Ngajar di kelas dengan mahasiswanya itu untung internasional ya. Untuk internasional. Jadi ada yang dari Eropa, ada yang dari Jepang juga. Jadi komunikasi mereka alhamdulillah basic Inggris itu sudah ada gitu ya. Nggak bayangin kalau saya ngajar di kelas Jepang seperti itu. Jadi untuk semester yang kemarin, semester 1 itu saya pernah diminta untuk masuk. Saya dan teman-teman Indonesia pernah diminta untuk masuk ke kelasnya sensei. Kami presentasi pakai bahasa Inggris. Kemudian karena mostly di kelasnya itu adalah orang Jepang, jadi sensei itu mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang seperti itu. Jadi saya nggak bisa bayangin kalau ternyata satu kelas saya itu bahasa Jepang, apa yang harus saya omongkan gitu loh. Untungnya bahasa Inggris semua. Terus bedanya ngajar di sini sama di Indonesia gimana? Sama ya? Sama sih sebenarnya, sama. Online juga kan ngajarnya? Online juga. Tapi kalau di sini tuh yang saya rasakan sensei itu ada yang mengharuskan buka kamera, ya kan, yang harus turn on kamera. Ada yang enggak. Malah ada yang sensei itu yang enggak turn on kamera. Jadi ngajar hanya suara aja tuh itu sangat biasa di sini. Tapi kalau di Indonesia kan kita harus benar-benar standby kan, harus menampakkan muka kita gitu, seperti itu. Tapi sebenarnya sama. Dan apa ya? Anaknya juga diem-diem sih sama. Diem juga. Enggak ada tanya. Tanya paling sedikit. Kalau di encourage buat tanya baru tanya. Sebenarnya sama sih di Indonesia. Tapi mungkin anak sini tuh sudah pada ngerti ya. Jadi sebelum kuliah itu mereka sudah baca slide-nya mungkin. Karena H-1 itu maksimal harus sudah di-upload di sistem untuk slide-nya seperti itu. Kalau di kita kan biasanya kuliah selesai baru saya ngasih gitu. Terus berarti salah satu syarat untuk maju kandidat itu harus ngajarkan ya. Terus yang menilai ngajar itu sensei juga. Berarti setiap ngajar itu sensei pasti ada. Sensei pasti ada. Enggak. Kan ada di rekaman. Jadi otomatis kerekam dan ke-upload di sistem kan. Seperti itu. Jadi sensei bisa menilai. Nanti ada form penilaiannya. Dan saya nggak tahu kriteria penilaian itu apa aja. Itu sensei langsung kirim ke graduate school buat evaluasi seperti itu. Ngajar. Terus saya harus ambil kelas juga ternyata. Iya, saya harus ambil kelas untuk maju proposal. Jadi ambil kelasnya itu yang pondasi research. Jadi saya ngambil kemarin urban design. Terus alhamdulillah kalau ngambil kelasnya itu nilainya jelek ya kan. Di sini kalau nilai yang bagus kan S kan. S. Kalau enggak S atau A, kamu nggak dapat S atau A, nggak bisa. Jadi harus ngulang lagi. Terus skill building course-nya harus ngambil kelas lagi seperti itu. Alhamdulillah kemarin udah lulus, tinggal sensei mengevaluasi teaching experience saya. Insya Allah nanti semester depan maju buat proposal. Max ini kan 6 semester ya maksimal ya. Sedangkan saya baru proposal tuh di semester ketiga. 1,5 semester benar-benar harus kerja rodi.
Berarti 1,5 semester riset nggak kepegang? Apa sudah kepegang juga? Belum sih. Belum. Berarti fokus ngajar, terus bikin silabus. Pokoknya ngurusin gimana caranya bisa jadi kandidat gitu. Ya sebenarnya riset itu ada, karena kami di Keio kan ada grant kan, itu buat initial riset. Jadi pondasi apa ya namanya? Ya initial riset pendahuluan untuk proposal kamu seperti itu. Gitu. Jadi nanti waktu proposal nggak hanya kosongan, tapi apa yang sudah kamu lakukan gitu, publikasi apa yang sudah Anda publikasikan seperti itu, baru boleh maju. Jadi benar-benar nggak kosongan gitu loh Pak. Pengennya di graduate school saya gitu. Berarti sudah aman berarti sekarang untuk... belum. Tinggal nunggu penilaian ini kan yang dari sensei untuk teaching ngajar. Experience. Kalau itu sudah keluar aman. Sudah keluar aman. Berarti saya harus proposal kan? Iya. Harus defense untuk proposal. Habis itu baru ke riset. Ya, lulus dulu. Lulus defense apa enggak gitu. Sedangkan 1 semester itu di tempat saya hanya 1 kali defense. Kalau enggak ya berarti semester depan. Ya semoga aja lah, doakan lah. Ya semoga lulus lah. Kalau sudah lulus baru ke pure riset gitu. Ya. Terus by the way tema risetnya tentang apa Bu? Tentang disaster management. Apa itu disaster management? Sebenarnya dulu itu saya mau ambil climate change kan, karena nyambung dengan riset yang S2, tapi ternyata di Keio itu ada prioritas riset, ternyata ada biological hazard yaitu COVID-19 yang sekarang lagi naik daun. Itu akhirnya disuruh mengambil disaster management yang dia itu melihat biological hazard sama climate related hazard kayak banjir, kayak apa namanya itu, dan bagaimana kita mau manajemen resikonya seperti itu. Jadi intinya itu aja. Karena study case saya juga di Balikpapan kan, Balikpapan banyak banjir. Oh, berarti walaupun kita kuliah dari sini tapi study case-nya di Indonesia? Oh iya, bisa. Bisa. Lab saya banyak, senior saya itu ada yang dari Ghana. Pertama dia ambil riset di Ghana itu bisa, tapi karena COVID-19 dia nggak bisa travel ambil data kan, akhirnya dia change ke Tokyo Metropolitan Area study case-nya. Ada yang di India juga, jadi dia bisa bolak-balik pakai dana grant. Ya itu. Enaknya itu sih kalau ambil riset study case dan study case-nya tuh di tempat hometown kita kan, kita bisa sekalian pulang gitu. Tapi ini kan ada COVID, bisa pulang? Kemarin saya baru pulang Pak. Dapat data juga? Dikit sih. Sedikit. Sebenarnya data itu karena kita dosen ya, privilege dosen itu kita bisa minta tolong ke mahasiswa gitu ya di sana buat minta tolong dong untuk survei seperti itu kan bisa sebenarnya. Saya kemarin untuk inisial riset pakai itu, jadi ada teman-teman di PWK itu yang menolong saya untuk survei, dan dosen juga yang menolong untuk survei COVID. Jadi menanyai ke Satgas dan ambil data ke Satgas, Dinas Kesehatan dan kawan-kawan. Saya sangat berterima kasih karena membantu riset saya. Inisial riset buat maju proposal. Berarti dari inisial riset ini nanti dievaluasi sama sensei gitu. Dan sensei oke, ini bisa dari risetmu. Kalau nggak bisa harus ganti lagi apa gimana? Ya harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Jadi kemarin memang publikasi saya ini yang saya masukkan ke jurnal kebanyakan tentang banjir. Sedangkan proposal yang saya masukkan untuk inisial riset itu adalah tentang COVID. Jadinya sama sensei disuruh kayak ngelingkan itu banjir dengan COVID, terus dengan urban environmental quality itu kayak gimana. Dan saya enak sih jadi orangnya. Sebenarnya waktu masuk ke labnya saya tuh pun nggak tahu kalau beliau itu terkenal banget di bidangnya gitu loh. Terus saya buka website, yakin ini, dan ternyata memang waktu saya masuk pun sudah dibanjiri proyek banyak yang nggak ada hubungannya sama riset. Bayangkan proyek dengan ASEAN, saya harus belajar tentang international agreement seperti itu yang bukan bidang saya. Terus ini lagi ngerjakan tentang mining. Di Indonesia juga? Enggak, di Quad countries, jadi Australia, Nepal, India, terus Bangladesh. Semua ya mining. Coal, seabed mining. Seabed. Berarti fokus ke oil. Ke policy-nya. Policy-nya. Kalau di yang kayaknya ke policy. Ya. Tapi selama ini menikmati. Menikmati. Apa terpaksa harus menikmati?
Apa memang benar-benar berat? Sebenarnya gitu. Untungnya kita dosen gitu loh Pak. Yeah. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita publikasikan, kemudian yang kita tulis, saya juga menulis book chapter kemarin ada 6 book chapter, itu bisa dijadikan nanti gitu loh. Gitu. Untungnya jadi dosen itu seperti itu. Kalau saya di profesional mungkin saya akan ambil karir track yang skema karir track itu kali ya, yang nggak harus ambil kelas, nggak harus bikin ini itu. Ya saya disyukuri aja karena dosen, karena takdirnya sudah dosen, jadi Allah itu mengirim saya ke sini dengan banyak kerjaan yang seperti itu, alhamdulillah. Dan itu juga nggak sia-sia, nggak mau sia-sia, dan itu bisa ditabung untuk kum. Ayo cepet ya jadi profesor nanti. Oh amin, kita sama-sama dong. Oke lah. Oke, terus ini pertanyaan terakhir tentang kehidupan di sini. Kan Bu Aya kan sudah pernah kuliah di Indonesia, terus kuliah di Thailand, terus kuliah di Jepang juga. Apa perbedaan dasar dari 3 negara ini? Perbedaan dasar apa ya? Apa sama-sama enaknya? Sama-sama enak sih, tergantung sebenarnya enak enggaknya kan. Kita itu bisa adapt nggak sih? Iya kan. Kalau di 3 negara itu, kalau kita bisa adapt ya enak-enak aja. Selama ini di Indonesia juga enak. Saya pernah magang di Bandung 3 bulan juga enak. Kalau sama kesana lagi enak. Thailand juga enak. Ada durian yang sangat murah, enak. Shopping juga murah-murah. Di sini pun kalau tahu celahnya juga enak kok. Walaupun bilangnya Tokyo tuh mahal, tapi nggak ada yang problem signifikan sama sekali. Mungkin karena ini ya, karena saya agak nggak bisa bahasa Jepang ya, karena baru kesini kan. Jadi problemnya cuma dari bahasa itu sih. Jadi kalau misalkan mau kemana-mana harus dengerin translatean, saya harus berusaha untuk ngomong. Dan setiap hari itu kadang saya sempetin buat baca itu buku sih, apa namanya, tutorial tentang ngomong bahasa Jepang, arti dan untuk daily activity kayak gitu. Tapi sekarang ikut ini les bahasa Jepang juga? Oh belum Pak. Belum. Masih belum sempat apa gimana? Saya belajar dari YouTube aja sih. YouTube. Dari YouTube, dari blog gitu. Tapi kan di lab Ibu kan internasional banget kan, banyak bahasa internasionalnya. Tapi kayaknya nggak terlalu penting kayaknya bahasa Jepang di lab. Malah anak Jepang yang ada di tempat saya itu bisa bahasa Indonesia Pak. Oh iya. Karena dia S1-nya bahasa Indonesia, pernah exchange di Solo kalau nggak salah setahun, dia ngekos di Solo gitu. Jadi kalau kami kan PhD harus ngasistensi anak master kan, entah itu buat paper atau buat book chapter. Jadi saya kalau sama dia itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Sama anak misan tuh pakai bahasa Indonesia. Lancar sekali bahasa Indonesia. Lancar sekali. Terus suasana di lab bagaimana? Apakah suasana di lab harus ya? Pulang jam 9 malam, berangkat jam 10 pagi? Saya nggak lab base ya. Sebenarnya ilmu sains itu bisa dikerjakan di mana aja asal ada laptop. Asal ada internet. Iya, mungkin sama kayak statistik atau matematika gitu ya. Asal ada internet dan laptop dan ruang untuk ngerjain. Jadi nggak melulu harus kumpul satu di lab seperti itu. Dan lab saya itu zeminya nggak tiap minggu Pak. Oh gitu. Iya, tergantung sensei. Sensei mau minggu depan ya sudah. Tapi kalau satu semester cuma 2 atau 3 itu ya nggak apa-apa, asal outputnya. Jadi sensei itu memang orangnya sangat sibuk sekali kan, proyeknya itu di mana-mana. Jadi asal kamu ada progress dan publish paper itu udah seneng banget. Oh yang penting publish paper. Yang penting outputnya itu ada. Kan soalnya kan tiba-tiba orang Jepang kan ada yang penting kerjaan selesai. Ada juga yang penting kerjaan selesai dan kamu hadir di lab. Ada juga kayak gitu. Iya. Walaupun kerjaan selesai tapi kamu nggak di lab, sama juga. Nanti juga kena hajar juga. Tapi Bu Aya ini tipenya ya sudah, yang penting kerjaan selesai, it's okay gitu. Yang penting outputnya sih sensei itu. Nggak tahu kamu jungkir balik nulis paper kayak gimana, yang penting publish. Gitu ya. Penting diterima. Seperti itu. Hampir setengah jam sudah Bu. Banyak yang ngomong saya. Iya, nggak apa-apa. Sebagai pelajaran juga bagi saya Bu. Semoga kita semua lancar, kita balik ke ITK lulus. Amin. Semakin bertambahnya ilmu, paper juga banyak. Amin.
Jepang itu 3 tahun kan harus lulus? Iya, harus 3 tahun. Karena kalau nggak 3 tahun ya beasiswa stop sudah. Iya. Nggak bisa molor. Memang harus bekerja keras kita di sini. Ya tahu sendiri lah, orang Jepang kan sangat tough gitu, sangat semangat tanpa menyerah. Iya, enak kok, walaupun saya dulu kesini tuh takut ya, tapi ya enak kok. Dinikmatin. Soalnya tahu selahnya. Ya, begitulah bincang-bincang saya dengan Bu Aryaningsih, dosen PWK ITK. Semoga teman-teman mahasiswanya Bu Aryaningsih ini juga bisa termotivasi dengan kisah beliau yang bisa sampai di sini menuntut ilmu, bisa jalan-jalan sampai ke Kobe, sampai ke Imeji juga menghabiskan winter vacation. Ya, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.